Ngeri, Persib Bandung lepas seluruh pemain asingnya. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, banyak yang nonton kanal YouTube dan media sekitar ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Ciro Alves dilepas, Nick Weavers dilepas, Mendoza dilepas, Castanir dilepas, Kocican dilepas, Tyron Delvino dilepas, Franca dilepas, dan David da Silva dilepas. Tentu kalau kita bicara sisi kualitas, pemain-pemain tersebut memiliki value yang berbeda. Ciro Alves dari sisi 1 lawan 1 kecepatannya luar biasa. Kocican build up-nya, permainan diagonal pas membantu Persib Bandung lebih direct. Kemudian Mendoza, ketenangannya mensirkulasikan bola dari kaki ke kaki, side to side, patut diperhitungkan. Castanir meski tidak lama bersama Persib Bandung, value bodinya bisa dipertimbangkan. Kemudian Kocican, pemain yang bisa menempatkan banyak posisi yang membuat Boyan Hodak happy. Tyron Delvino ini di musim Persib Bandung meraih gelar back to back banyak memberikan efek spesial. Gustavo Franca, dari sisi set piece yang dimiliki oleh Persib Bandung, Persib pun nggak melulu mengarahkan bola ke sisinya Nick Weavers. Ada Gustavo Franca yang ternyata presisi terukur memanfaatkan bola di udara. Dan ya David da Silva dengan jejaknya menciptakan banyak gol bagi Persib Bandung. Bicara soal keluar masuk pemain itu hal normal. Nah, bagi aku di posisi sekarang ini kawan-kawan, Persib perlu melihat lebih jauh. Nah, apa yang disampaikan Deputi CEO PT PBB kawan-kawan, Kang Adit, ini sedikit banyaknya sama yang kita bahas di video-video beberapa waktu terakhir, gerakan yang dilakukan manajemen Persib Bandung. Apa maksud Bang Tom melihat lebih jauh ini? Nah, ya berbicara banyak di turnamen yang ada di Asia. Untuk di kompetisi domestik, ya sudah kita ketahui back to back dengan pemain-pemain yang kita sebutkan tadi plus tambahan pemain lokal, Persib Bandung sangat amat superior. Lalu ketika dibawa pemain-pemain tersebut ke level Asia, Persib Bandung goyang. Itu sudah terbukti di musim terakhir Persib Bandung mewakili Liga 1 Indonesia. Dari beberapa pemain asing yang dimiliki Persib Bandung, ini subjektif kawan-kawan, aku menilai hanya ada 2 yang stabil permainannya di kompetisi domestik dan level Asia. Siapa dia? Tyron Delvino dan Nick Weavers. Sedangkan sisanya naik turun. Ciro Alves, Weavers, David da Silva, Franca pun demikian kawan-kawan. Di level Asia, Franca pun sulit ya untuk bisa mengantisipasi pergerakan tanpa bola yang dilakukan lawan. Dan akhirnya miskomunikasi muncul antara pemain belakang Persib Bandung dengan posisi penjaga gawang. Sekali lagi, untuk kompetisi domestik, pemain asing ini luar biasa. Tapi, apakah kita hanya berbicara Persib Bandung di level kompetisi domestik? Nah, tentu kalau kita bisa berbicara di level Asia, banyak efeknya kawan-kawan dari sisi sponsorship, value. Beda itu guys. Ketika klub kita hanya fight itu di kompetisi domestik dan mampu fight juga di level Asia. GDT atau Liga Malaysia, perwakilan mereka ada Johor Darul Takzim. Sudah berhasil mereka juara itu AFC Cup. Dulu sebutan masih AFC Cup, sekarang ini kan Liga Champions 2 kawan-kawan. Terakhir Singapura punya perwakilan juga sudah masuk ke final Liga Champions Elite 2, yaitu Lion City Sailors. Nah, yang kita tunggu-tunggu sekarang ini kan posisi dari perwakilan Liga 1 Indonesia. Nah, yang aku harapkan siapapun lah itu ya, ini kan nanti yang mewakili di level Asia ada posisi dari Persib Bandung dan Dewa United. Nah, semoga mereka bisa
melangkah lebih jauh kalau misalnya Dewa di AFC Challenge League. Itu clear. Nah, semoga mereka bisa melangkah lebih jauh, masuk final, semakin memperkenalkan itu Liga Indonesia. Bagaimana caranya mengarahkan ke sana? Aku sudah berdiskusi dengan Jarahan Krangar, ex pemain asing Liga Indonesia yang beberapa kali merasakan tampil di Liga Champions Elite langsung, bukan lagi bersama Sriwijaya FC menghadapi klub dari Korea dan sebagainya. Salah satu hal yang disampaikan oleh Jarahan selain memperkuat fisik ya kawan-kawan, yaitu ya mengoptimalkan pemain asing. Jangan salah rekrut. Harus pemain asingnya itu pun stabil di level kompetisi domestik dan di level Asia. Untuk kita bisa mengevaluasi Persib Bandung, clear. Pemain-pemain asing Persib saat itu fight di kompetisi domestik, di level Asia selaras. Yang kita diskursuskan agak goyang-goyang, struggle dia. Nah, langkah itu dibaca oleh manajemen Persib Bandung. Padahal sebelum disampaikan Mas Adit, kita udah bahas itu loh. Bahkan saat Persib Bandung di level Asia kawan-kawan, masih bergerak bola, masih belum selesai perjalanan Persib Bandung, sudah kita bahas. Ini pemain-pemain Persib Bandung, pemain asingnya kok lain ya di level Asia, tanpa mendiskreditkan. Plus, tadi sudah kukatakan ada fisik. Di level Asia, level lebih tinggi kawan-kawan, intensitas pertandingan itu bakalan lebih tinggi daripada Liga Indonesia. Ingat itu, bakalan lebih tinggi daripada Liga Indonesia. Apa Bang Tom buktinya Bang Tom? Di Liga Indonesia bisa kita lihat datanya kawan-kawan, intensitas mayoritas rata-rata pertandingan kita itu 35 menitan, 40 menitan. Jarang itu ada secara sustainable 50 menitan ke atas. Nah, AFC menginginkan turnamen ataupun sepak bola yang mereka miliki itu bisa menyentuh 50 menitan ke atas rata-rata. Artinya, jika kita terbiasa bermain dengan intensitas liga yang rendah 30 menitan, 35 menitan, pemain-pemain yang kemudian dibawa pemain-pemain itu ke level yang lebih tinggi, mereka akan mengalami yang namanya kesulitan. Kalau mereka biasa bermain di level high intensitas, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Dan itulah mengapa pemain diaspora kita mampu merubah konstelasi timnas Indonesia. Karena apa? Level permainan yang mereka sudah rasakan high quality, high intensitas. Ketika high intensitas sudah terbiasa mereka mainkan bahwa di level lebih tinggi bersama timnas, mempengaruhi. Nggak jauh gapnya antara negara kita sama negara lain. Dan itu terkonfirmasi lewat pergerakan dari timnas Indonesia yang mampu jauh ini masuk akhirnya sampai ke round keempat, terlepas apapun itu hasilnya. Nah, itulah dia satu langkah yang tentu beresiko dilakukan manajemen Persib Bandung. Kalau misalnya ini gagal, bisa saja dihujat. Tapi standing pointnya Persib Bandung di beberapa waktu terakhir sudah merasakan gelar, gebrakan ataupun tindakan yang dilakukan manajemen Persib Bandung ini sangat amat bijak. Aku pikir kawan-kawan, pemain Persib sebelumnya kan sudah secara fisik, ya aku ngerti, usia hanyalah angka Bang Tom. Tapi di sepak bola sekarang ini, high intensitas itu sangat amat mempengaruhi kawan-kawan. Seberapa mampu, seberapa baik pemain-pemain tersebut untuk bisa terus bergerak di atas lapangan. Dengan semakin segarnya pemain yang didatangkan Persib Bandung, ya, semoga bisa mengantarkan Persib Bandung. Sama halnya kawan-kawan seperti GDT, pemain-pemain klub-klub lain, mereka pun berusaha mendatangkan pemain-pemain yang asingnya berkualitas. Agar apa? Agar mereka pun bisa mengangkat GDT, Lion City, whatever, siapapun lah itu klubnya kawan-kawan di level Asia. Nah, clear ya kawan-kawan ya. Jadi untuk di poin itu, aku tidak ada mendiskreditkan pemain-pemain asing Persib sebelumnya ataupun pemain lokal Persib. Tapi kita bicara bagaimana Persib Bandung melakukan gerakan untuk meningkatkan level squad. Ini sudah baik, ini ditingkatkan lagi. Seperti yang kita analogikan,
perihal bagaimana perubahan yang terjadi terhadap timnas Indonesia. Saat timnas Indonesia acap kali mengalami kesulitan lah ya di beberapa kali, kemudian direkrut lah, dikombinasikan dengan beberapa pemain diaspora, level timnas pun kan berbeda. Itu terlihat dari sisi kualitatif dan kuantitatif ketika timnas sampai ke round keempat, atau mungkin nanti masuk Piala Dunia, mengapa tidak. Oke, kita lihat bagaimana gerakan Persib Bandung dalam merekrut pemain-pemain barunya. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.